Selamat pagi buat anak kami sekalian semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak didik kami semua hari ini? Baik, Bu. Iya, puji Tuhan semua baik dan sehat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang berikutnya. Sebelum kita mulai, silahkan anak didik kami isi absensinya di link yang sudah Ibu kirim melalui grup WA ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Benhard Sirait. Hadir, Bu. Lydia Sitorus. Damayanti Haryanja. Hadir, Bu. Carlos Sitohang. Hadir, Bu. Sarah. Hadir, Bu. Selvia. Hadir, Bu. Risma Desi. Iya, ada di sini beberapa anak didik kami yang sudah hadir, tetapi belum mengisi daftar hadirnya ya. Silahkan anak didik kami isi daftar hadirnya yang sudah Ibu share di grup. Linknya sudah Ibu share di grup. Silahkan anak didik kami sekalian mengisi daftar hadir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita buka dengan doa. Silahkan anak didik kami, Benhard, membuka doa. Selamat pagi. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, doa selesai ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi sosial ya. Silahkan anak didik kami coba jelaskan secara singkat materi kita sebelumnya tentang interaksi sosial. Coba silahkan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, coba Benhard. Ya, Benhard dulu ya, nanti Dame. Silahkan Benhard. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Syarat-syarat interaksi dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial langsung atau kontak sosial primer merupakan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Misalnya berbicara, mengobrol dan berjabat tangan. Sedangkan kontak sosial tidak sosial atau kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara seperti komunikasi, melalui media seperti telepon dan chatting. Ya, bagus. Yang lain. Coba yang lain. Dame, silakan coba. Ini Dame Resen ya. Pagi semuanya, pagi Bu, pagi teman-teman semuanya. Saya akan menyampaikan materi yang minggu lalu, yaitu tentang interaksi sosial. Yang pertama itu arti dari hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan dinamis atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta kelompok dengan individu. Dan syarat terjadinya hubungan interaksi sosial ada dua. Yang pertama yaitu komunikasi, dan kedua adalah kontak sosial. Komunikasi adalah penyampaian atau penerimaan ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua adalah kontak sosial. Kontak sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan sekunder. Kontak sosial adalah hubungan masing-masing individu yang saling bersentuhan atau kelompok. Kalau kontak sosial secara langsung atau primer, sekunder adalah kontak yang saling bersentuhan secara fisik, face to face atau saling bersentuhan berjabat tangan. Sedangkan kalau kontak tidak langsung yaitu atau primer, yaitu menggunakan via telepon, SMS atau WhatsApp. Terima kasih, Bu. Iya, bagus ya. Ibu harapkan anak didik kami yang lain juga
sudah memahami materi kita tentang interaksi sosial ya. Nah, ini siswa yang sudah hadir di Zoom, masih ada yang belum isi daftar hadir. Lihat ini, daftar hadir yang Ibu kirim di WhatsApp grup. Ini ada sudah beberapa yang mengisi, kamu lihat di layar. Yang lain segera isi ya. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini mengenai interaksi sosial, hubungan sosial asosiatif dan disasosiatif ya. Silahkan anak didik kami sekalian semua, perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di layar. Ada beberapa gambar. Sebentar ya. Anak didik kami juga membuka bahan ajar yang sudah Ibu kirim ya, melalui WA, grup, dan juga Google Classroom, yang sudah Ibu kirim beberapa hari sebelumnya. Nah, silakan anak didik kami perhatikan gambar yang tampil di layar. Silakan anak didik kami berikan narasimu, tanggapanmu di layar ini. Menurut kamu ini gambar apa? Silakan. Selamat siang. Ya, silakan Nak. Menurut saya pada gambar pertama itu termasuk ke pembaruan dua budaya akulturasi. Ya, bagus. Yang lain? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Gambar kedua, silakan. Selamat siang, Ya, saya Carlos Sitohang. silakan. Menurut saya, gambar kedua tersebut merupakan contoh gotong royong, yang dimana adalah bagian dari hubungan sosial asosiatif yang merupakan kerjasama. Karena pada gambar tersebut, tampak beberapa warga memindahkan rumah untuk dibawa pada tempat yang dituju. Hal ini sejalan dengan pengertian kerjasama. Ya, bagus. Gambar yang ketiga, silakan. Berikan pendapatnya. Selamat siang. Ya, silakan, Menurut Nak. saya pada gambar ketiga termasuk kerjasama penduduk desa. Ya, bagus. Coba silahkan gambar yang keempat. Saya, Bu. Ya, silahkan Nak. Selamat siang, Bu, dan selamat siang, teman-teman. Gambar keempat Silakan, itu adalah Sylvia. tawuran antar sesama siswa atau mahasiswa, Bu. Ada yang lain yang bagus yang bisa memberikan pendapatnya? Selamat siang, saya Carlos. Ya, silakan Carlos. Menurut saya, gambar keempat tersebut merupakan contoh pertikaian, yang dimana pada gambar tersebut terjadi kericuhan yang sejalan dengan pengertian hubungan sosial yang bersifat disosiatif. Ya, bagus ya. Berikutnya gambar yang kelima. Silakan anak didik kami yang bisa memberikan pendapatnya. Ya, ada yang resign ini. Silakan gambar yang kelima. Saya, Bu. Elvia Sinurat, silakan Nak. Selamat siang, Bu, dan selamat siang, teman-teman. Ya. Gambar yang kelima adalah kompetisi lomba lari, di mana seseorang harus memenangkan dalam lomba tersebut. Terima kasih, Bu. Iya, bagus. Kita lanjut gambar yang keenam. Silakan anak didik kami berikan pendapatnya tentang gambar yang keenam. Silakan. Selamat siang. Menurut Ya, Irma. saya, Silakan Irma. menurut saya pada gambar ke-6 itu adalah perbedaan pendapat atau kontravensi.
Iya, bagus. Ada yang lain? Kita lanjut gambar yang ke-7. Silakan. Selamat siang. Pada gambar yang ke-7, Iya, Lydia. Itu merupakan kerjasama bentuk koalisi yang dimana perpaduan antara dua organisasi. Pada gambar kita lihat terdapat dua partai yang sedang bersama-sama untuk membuat satu organisasi untuk menyelesaikan tujuan yang sama. Sekian. Iya, bagus ya. Anak didik kami sudah bisa memberikan pendapatnya tentang gambar yang pertama hingga gambar yang ke-7 ya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang hubungan sosial, asosiatif, dan hubungan sosial disasosiatif. Silakan anak didik kami perhatikan di layar. Bentuk hubungan sosial asosiatif terbagi atas kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Dan yang berikutnya, hubungan sosial disasosiatif terbagi atas persaingan, kontravensi, pertikaian, dan pertentangan. Sampai di sini. Anak didik kami, ada yang perlu ditanyakan? Ada? Baiklah. Kalau tidak ada, silahkan kamu lihat penjelasan video pembelajaran kita yang berkaitan dengan hubungan sosial asosiatif dan disasosiatif ya. Yang perlu dipertanyakan mengenai dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Sudah tampil videonya? Proses asosiatif yaitu jenis interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, di mana dan dipahami dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu atau antar kelompok. Nah, di proses asosiatif ini ada klasifikasinya teman-teman. Yang pertama, kerja sama atau cooperation. Nah, kerjasama ini yaitu suatu usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuknya itu, yang pertama ada koalisi, yaitu kerja sama dua organisasi politik atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, yang kedua ada kooptasi, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan yang akan ditujukan untuk mengendalikan jalannya organisasi atau kelompok. Selanjutnya ada tawar-menawar, yaitu bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya ada patungan nih teman-teman, yaitu kerjasama dua badan usaha atau lebih untuk meraih keuntungan pada bidang ekonomi. Teman-teman, selanjutnya klasifikasi asosiatif itu ada akomodasi, di mana interaksi sosial antara individu atau kelompok dalam upaya menyelesaikan suatu pertentangan. Bentuk-bentuknya itu ada kompromi, toleransi, arbitrase, mediasi, koersi, konsiliasi, adjudikasi, dan stalemate. Nah, kompromi itu sendiri yaitu persetujuan dengan jalan damai untuk saling mengurangi tuntutan. Ada toleransi, sikap menghargai perbedaan, arbitrase, adanya pihak ketiga yang berwajib untuk menyelesaikan masalah. Ada mediasi, yaitu pihak ketiga sebagai penasehat yang netral.
koersi, adanya tekanan atau paksaan sehingga salah satu pihak berada dalam keadaan lebih lemah. Konsiliasi itu mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan melalui lembaga sosial. Ada adjudikasi, yaitu adanya pengadilan atau meja hijau. Terakhir ada stalemate, yaitu kekuatan seimbang dari pihak yang berselisih, itu yang bertikai. Teman-teman, selanjutnya ada akulturasi, yaitu proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian atau ciri khas kebudayaan yang asli. Selanjutnya ada asimilasi, yaitu peleburan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal. Proses asimilasi ini mengarah pada hilangnya ciri khas kebudayaan yang asli. Selanjutnya ada amalgamasi, yaitu penggabungan dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan kelompok budaya baru. Contohnya pada perkawinan yang berbeda etnis. Teman-teman, selanjutnya ada proses disosiatif, di mana suatu interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Bentuk-bentuknya ada persaingan, ada pertentangan, dan ada kontravensi, di mana persaingan di sini suatu proses yang dilakukan untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Sedangkan kalau pertentangan, suatu proses sosial yang secara sadar atau tidak sadar menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan untuk mendapatkan keinginan dan tujuannya. Terakhir ada kontravensi, di mana usaha untuk merintangi atau menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Cara-caranya itu ya berupa gangguan, fitnah, provokasi, dan intimidasi. Baiklah. Dengan penjelasan di video tersebut tentang pembagian proses sosial disasosiatif dan asosiatif anak didik kami, ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang jelas anak didik kami tentang proses sosial asosiatif dan disosiatif? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu tanya dulu ya. Tadi ada di sana dijelaskan proses akomodasi ya. Dengan pihak ketiga, mediasi, dan arbitrasi. Coba, apa perbedaan mediasi dan arbitrasi? Sarah Manurung. Silahkan nak, coba berikan pendapatmu. Dari penjelasan video pembelajaran tadi, apa perbedaan arbitrasi dan mediasi? Silahkan. Yang lain ada yang bisa menjawab perbedaan mediasi dan arbitrasi? Saya, Bu. Selamat siang. Ya, silahkan. Ini ada yang angkat tangan. Irma Kajar Sitorus. Silahkan, nak. Selamat siang semua. Pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan tersebut. Iya, bagus. Yang lain? Ada tambahan? Perbedaan pihak ketiga pada mediasi dan arbitrasi. Ya, bagus ya pendapat Irma ya. Mediasi dan arbitrasi sama-sama menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah. Akan tetapi perbedaannya pada mediasi, pihak ketiga hanya penengah. Pada arbitrasi, pihak ketiga itu adalah pengambil keputusan. Sifatnya mengikat ya. Yang berikutnya yang perlu Ibu tanyakan di sini perbedaan asimilasi dan arbitrasi. Silahkan anak didik kami dari video tadi. Apa perbedaan asimilasi dan arbitrasi? Asimilasi dan arbitrasi itu sama-sama pembauran kebudayaan ya. Pembauran dua kebudayaan, tapi ada perbedaan. Silahkan.
Ini Selvia Sinurat ada yang angkat tangan. Silakan Selvia, berikan pendapatmu, Nak. Asimilasi merupakan peleburan dua kebudayaan baru, sedangkan akulturasi adalah perpaduan kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Terima kasih, Bu. Iya, bagus atas pendapat Selvia. Ada yang melengkapi? Silakan. Selamat siang. Iya, silakan. Asimilasi merupakan peleburan dua kebudayaan atau lebih, sehingga menghasilkan kebudayaan baru, sehingga akulturasi adalah percampuran kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Iya, bagus ya pendapat Irma. Perbedaan asimilasi dan akulturasi ya, sama-sama proses pembauran, tetapi akulturasi itu tanpa meninggalkan ciri khas ya, di mana kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan dua kebudayaan asing secara perlahan diterima tetapi tanpa menghilangkan ciri khas budaya masyarakat tersebut. Nah, bagus ya anak didik kami ini sudah membaca bahan ajar sebelum kita mulai pelajaran kita. Saya harapkan juga untuk selanjutnya anak didik kami lebih aktif, lebih belajar mandiri, bahan-bahan yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group dan juga melalui Google Classroom. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah bagi tugas kelompok ya. Ada 4 kelompok. Ya, kelompok pertama atas nama Dame. Iya, Dame. Kelompok kedua Evelyn, grupnya Selvia. Kelompok 3 ada Lydia ya. Kelompok 4 ada Irma. Iya. Jadi silahkan anak didik kami, Ibu berikan waktu mengerjakan tugas kelompok 5 menit. Silahkan berdiskusi melalui grup WA yang sudah dibagi. Berikan pendapatmu, bisa melalui video call grup, bisa melalui voice note itu ya, pesan suara, bisa komentarmu kamu cantumkan di Google Classroom, dan ketua kelompok serta sekretaris yang merangkumnya. Nanti untuk persentase, ketua kelompok yang mewakili. Sudah? Paham, Nak? Ya, silakan. Paham, Bu. Ya, silakan. Ini Ibu cek WA Group dan Google Classroom ya. Ya, bagus, ada sudah beberapa anak didik kami aktif di Google Classroom. Silakan kamu lihat di layar, ada ya. Ada Carlos Sitohang, Dame Haryanja, Evelyn Demorin, Benhat, Irma, Lydia, Selvia, ini sudah. Ya, ini ada Selvia Sinurat. Sudah mengirimkan pendapat pribadinya ya, sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 2 ya. Ini juga ada Irma Kajar. Sudah mengirim pendapatnya. Irma ini di kelompok 4 ya, di RKPD yang sudah Ibu kirim ya. Ya, Bu. Ya, ada Irma Kajar, kelompok kegiatan kelompok 4. Ya, ini ada Carlos juga sudah mengirimkan.
Sudah mengisi LKPD yang sudah Ibu kirim melalui Google Classroom juga dari WA. Ya, bagus ya. Silahkan yang belum memberikan pendapatnya, silahkan kirim melalui WA Group, boleh. Google Classroom juga, ini ada Dame ya. Ya bagus, ada Dame juga sudah mengirimkan pendapatnya. Jessica, Lydia juga, Josia. Bagus ya. Kalau sudah selesai, silakan angkat tangan agar kita mulai presentasi kelompok ya. Ini Ibu perhatikan kelompok 2, kelompok Evelyn aktif di grup WA yang... Nah, ini kelompok 2, kelompok Evelyn ini mengundang Ibu masuk di dalam grup mereka ya. Nah. Ya, ini dari grup WA ya. Sylvia Sinurat mengirimkan pendapatnya. Rally, Evelyn. Oke, bagus ya. Nah, silakan kelompok siapa yang persentase? Boleh kelompok 4 duluan, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, silakan. Ayo silakan, Nak. Coba kelompok Dame, silakan Dame. Pergunakan waktu, persentasekan secara singkat dan jelas. Agar waktunya cukup untuk kelompok temanmu yang lainnya. Silahkan, Nak. Terima kasih dan selamat siang. Kami dari kelompok sosiologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD di grup WA atau GC. Dan itu adalah tugas kelompok tentang gambar, di mana kita mempresentasikan hubungan apa yang terjadi di dalam gambar. Jadi yang kami dapatkan yaitu menunjukkan adanya hubungan asosiatif. Yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan. Dan asosiatif itu terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu akomodasi, akulturasi, akomodasi, dan asimilasi. Gambar ini termasuk ke dalam kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok. Ini juga termasuk ke dalam kerukunan, yaitu bentuk kerjasama ini berbentuk gotong royong dan tolong-menolong antar individu. Gotong royong adalah bentuk interaksi sosial di mana semua peserta mendapat manfaat dan mencapai tujuan mereka. Dan contoh yang boleh kami lihat di sekitar kami yaitu mengerjakan tugas secara bersama-sama dan adil. Terima kasih, Bu. Iya, bagus. Ini tugas kelompok 1 ya. Mengamati gambar, mendiskusikan, menganalisis bentuk hubungan, sifat hubungan, dampak, dan faktor penyebab, dan contoh yang kamu temui di masyarakat atau di media. Bagus ya? Iya. Nanti yang lain memberikan komentar atau pendapatnya tentang diskusi kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2. Ini kelompok Sylvia ya. Silakan Sylvia. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu, dan selamat siang, teman-teman. Ya, selamat siang, Nak. Gambar yang kedua adalah tawuran
termasuk dalam hubungan disosiatif. Tawuran adalah bentuk kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat yang dilakukan secara ramai, penyebab tawuran, hubungan yang tidak baik antar sekolah sehingga timbul perkelahian, adanya yang kurang perhatian dari orang tua yang menyebabkan anak itu menjadi nakal, adanya juga karena lingkungan. Contoh yang saya amati adalah dari media sosial karena belum ada di sekitar kami tawuran antar sekolah. Di media sosial saya pernah menonton di televisi tentang tawuran anak sekolah antara anak SMA dan anak SMK. Mereka berkelahi dan saling memenangkan perkelahian tersebut. Mereka tidak memikirkan dampak kerugian bagi mereka. Dampak kerugiannya adalah bisa jadi orang korban dan bisa di sekitarnya. Terima kasih, Bu. Iya, bagus. Sekarang coba kelompok 3. Silakan kamu presentasikan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Selamat pagi untuk kita ya, semua. Silakan, Lydia. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kami kelompok 3 mengamati pada gambar tentang sekelompok siswa yang sedang belajar sama. Dalam kegiatan ini kami melihat termasuk hubungan sosial asosiatif, yaitu kerjasama. Dapat kita pahami, kerjasama merupakan usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini adalah kerukunan atau bentuk tolong-menolong atau gotong royong antara individu dan kelompok antar kelompok. Kerjasama ini juga termasuk dalam kerjasama langsung. Dapat kita lihat juga dalam kerjasama harus adanya namanya kesadaran diri dari setiap orang yang terlibat serta suasana yang menyenangkan dalam setiap pembagian tugasnya. Individu yang terlibat dalam sebuah kerjasama pasti mendapatkan tugasnya masing-masing, sehingga individu harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang dikerjakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan baik. Dan dampak hubungan sosial asosiatif kerjasama ini bagi terkhususnya siswa, pertama kami mengambil mempererat hubungan antar siswa, yang kedua mendorong munculnya penemuan baru atau ide-ide baru, ketiga terbentuknya solidaritas antara anggota siswa, keempat terjadinya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Dan faktor-faktor penyebab terjadi hubungan sosial atau terjadi hubungan asosiatif ini, yang pertama motivasi pribadi dalam diri itu mempunyai tujuan pribadi yang dihimpun dalam usaha-usaha bersama untuk mencapai tujuannya sendiri. Yang kedua itu ada kepentingan umum. Kami melihat dari kepentingan umum berdasarkan tujuan yang dianggap bernilai tinggi dapat memberi motivasi kepada orang-orang atau kelompok dan organisasi bekerja sama. Yang ketiga ada motivasi atau altruistik. Motivasi atau altruistik ini bersumber dari keinginan seseorang untuk menolong pihak lain karena panggilan hati, misalnya kelompok sukarela yang berniat menolong suatu pihak yang memerlukan bantuan. Yang keempat itu adalah tuntutan situasi. Tuntutan situasi ini bisa jadi desakan karena berada pada situasi tertentu, misalnya karena musibah, banjir, atau orang-orang bergerak untuk menanggulanginya. Iya. Untuk dalam contoh keseharian hari-harinya yang kami seperti contohnya itu bisa membantu adik yang sedang menyelesaikan atau mengerjakan tugas sekolah, menolong tetangga yang tertimpa musibah, dan membantu saudara-saudara yang memerlukan pertolongan. Itu sekian dari kelompok kami. Iya, bagus. Kelompok terakhir, silakan presentasikan secara singkat ya, Nak. Silakan. Irma, kelompok Irma ya, silakan Irma. Selamat siang semua. Ya, selamat siang, Nak. Silakan. Sini saya akan mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada gambar kelompok 4. Gambar kelompok 4 menunjukkan sebuah wayang yang dimana merupakan salah satu khas budaya Jawa. Gambar kelompok 4 terbentuk bentuk hubungan sosial asosiatif. Bentuk hubungan sosial pada gambar wayang ini bersifat asimilasi. Wayang ini juga ditandai oleh usaha mengurangi perbedaan perorangan ataupun kelompok-kelompok manusia. Di lingkungan saya belum pernah ada pertunjukan wayang, tetapi saya pernah di siaran, menonton di televisi dan difilmkan juga, seperti yang dimainkan oleh Arjuna. Film ini menceritakan sebuah pahlawan super yang berdasarkan karakter wayang.
Wayang termasuk seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pusat di Pulau Jawa dan Bali. Di beberapa daerah. Sekian. Ya, bagus ya untuk kelompok 4. Silakan. Yang mau memberikan pendapatnya, tambahan silakan. Coba Carlos, apa yang perlu kamu tanggapin? Silakan, Nak. Saya hasil presentasi kelompok 4 benar karena pada gambar tersebut menunjukkan hubungan sosial asosiatif di mana sang pemain wayang kerjasama untuk mementaskan wayang tersebut dan dibalut dalam cerita yang hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Dampak hubungan tersebut. Ya, silakan lanjut Carlos. Hubungan tersebut adalah meningkatnya ikatan positif di antara pemeran karena dikarenakan mereka saling berusaha secara bersama-sama untuk mementaskan wayang tersebut yang tentunya akan membawa mereka pada perubahan yang lebih baik. Iya, bagus ya. Bu perhatikan dari kamu menganalisis gambar, mengerjakan tugas kelompok, anak didik kami semua sudah benar-benar membaca bahan ajar, menyimak video, mengerjakan LKPD, ikut aktif bergabung di Google Classroom, diskusi di WA Group. Nah, jadi Ibu ingin anak didik kami memberikan refleksi, kesimpulan atas materi pelajaran kita hari ini. Silahkan, Nak. Jelaskan secara singkat. Silahkan. Ya, silahkan Dame. Selamat siang buat semuanya. Saya akan menyimpulkan materi atau pelajaran kita dari pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang hubungan disosiatif dan asosiatif. Dari yang apa kita lihat dan contoh atau apa yang kita kerjakan contoh seperti LKPD, kita menyimpulkan apa arti dari hubungan disosiatif dan asosiatif. Asosiatif adalah hubungan interaksi yang mengarah ke arah positif untuk mencapai kesatuan, dan hubungan asosiatif itu terbagi dari beberapa seperti kerjasama, akomodasi, juga terbagi dari beberapa dan bisa kita lihat contohnya dan sudah kita pelajari. Dan yang kemudian adalah hubungan disosiatif. Hubungan disosiatif adalah hubungan yang mengarah ke arah negatif atau yang menimbulkan perpecahan atau konflik. Disosiatif juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, konflik, perpecahan, persaingan, dan kontravensi. Dan bisa kita lihat contohnya serta dan kita sudah mengetahuinya dari apa yang telah kita pelajari dan apa yang sudah kita investigasi. Terima kasih, Bu. Iya, bagus ya. Ada hubungan sosial asosiatif dan disasosiatif. Asosiatif terbagi atas kerjasama. Kamu lihat itu ada di layar Ibu tampilkan ya. Nah, silakan anak didik kami pelajari lagi di rumah. Ada akomodasi, ada asimilasi dan akulturasi, dan ada hubungan sosial disasosiatif, terbagi atas beberapa bentuk, yaitu ada persaingan, ada kontravensi, pertikaian, dan konflik. Ya, sampai di sini materi kita. Kita lanjut minggu depan tentang contoh-contoh, ya, contoh-contoh hubungan sosial asosiatif dan disosiatif yang ada di lingkunganmu, dan ada tugas individu yang sudah Ibu buat di LKPD yang Ibu kirim tadi. Silahkan kamu kerjakan. Dan kita akan lanjut lagi materi kita tentang keteraturan sosial. Ibu akan kirim link tes sumatif, link Google Form di WA Group. Silahkan anak didik kami mengerjakannya. Ibu berikan waktu pengerjaan tes sumatif sampai jam 7 malam ya. Jadi terima kasih buat anak didik kami, semua sudah baik. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan, kalau keluar ada yang perlu pakai masker, kalau tidak ada yang perlu, silakan tetap di rumah. Untuk menutup pelajaran kita, silakan anak didik kami tutup dengan doa. Ibu serahkan kepada Irma, silakan Nak.
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih buat anak didik kami.